Follow up-nya sedikit Pak, sudah sampai step mana sih Pak? Apakah sudah ada perjanjian secara formal atau bahkan mungkin sudah ada pembangunan yang sudah mulai dilaksanakan begitu Pak, Ya, di awal tahun 2025 ini? untuk ke pemerintah kami sedang mengusulkan dan pemerintah lagi mencari bentuk ya sebagai regulator. Nah, untuk itu kami berinisiatif dengan anggota, kita kumpulin yuk kita bikin contohnya di Indonesia. Indonesia belum ada, di Indonesia belum ada. Yang ada dulu adalah rusun, belum sistem modular. Kami berencana saat ini akan membangun captive market istilahnya ya. Jadi perusahaan punya grup di mana dia punya bangunan untuk pegawainya. Salah satunya adalah rumah dinas. Oh, okay. Nah itu kita bangun dengan sistem modular. Ada satu di Papua dan nanti dalam waktu dekat di Serang. Ini bagian dari 3 Program juta rumah? AP3I. Merupakan bagian dari 3 juta bisa dikatakan demikian karena untuk mereka yang baru lulus misalnya engineer, belum punya rumah, lah kita buatkan rumah. Oke, berarti statusnya kepemilikan? Ada dua, kita belum putuskan apakah menjadi rumah dinas, apakah kepemilikan. Oke, baik. Itu yang digodok di perusahaan. Ini merupakan kesempatan baik buat anggota AP3I membuktikan ini loh, kita sudah ada. Nanti pembukaannya kalau bisa kita undang Kementerian KPK. Jadi Kementerian KPK menyaksikan kita bisa loh menggunakan sistem modular ini. Jadi yang ada sekarang dari KPK dari tadi pun ya Menteri Perumahan kan itu menyatakan bahwa dia sudah pernah lihat di Cina dan tadi ditantang apakah mereka mau bangun pabrik di Indonesia. Tadi saya ngomong Indonesia sudah ada Pak, pabriknya banyak banget. Kita punya anggota 32 perusahaan hari ini dengan kurang lebih 70 lebih pabrik tersebar di Indonesia. Jadi kalau mau pemerintah membangun dari Aceh sampai ke Papua, itu kita sudah punya pabrik-pabrik anggota kami. Yeah. Nah, di sana kita akan mensupport pemerintah jika dalam waktu dekat nanti pemerintah ada regulasi yang jelas. Sekarang yang baru dikeluarkan adalah FLPP. Betul. Hanya ada 8 rumah ya kalau nggak salah tipenya, itu landed house. Untuk yang rumah susun dan high-rise belum. Kita bisa bangun sampai sekitar 20, 30, bahkan 40 lantai. Jadi dengan kondisi gempa ya, ini menjadi hal. Dan nggak mungkin, mohon maaf, dibangun dengan secara konvensional, agak berat. Karena kami akan membuat ya dindingnya lebih ramping, kemudian mutu betonnya lebih dijamin tinggi, presisi, itu yang kita akan usulkan. Kontrak belum ada. Oke. Kontrak belum ada. Oke, baik. Selanjutnya ada bisa dikatakan dua fokus dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan 3 juta rumah per tahun, tapi di sisi lain Presiden juga memutuskan bahwa untuk menghentikan sementara proyek-proyek yang masih belum berjalan, yaitu jalan tol. Dan satu lagi Pak, berkaitan dengan pembangunan IKN yang masih menimbulkan banyak tanda tanya juga di level masyarakat, apakah memang IKN ini akan berlanjut atau tidak, dan juga pasti berpengaruh sekali dengan industri precast dan juga industri beton secara keseluruhan. Tanggapan Anda seperti apa berkaitan dengan dua fokus yang istilahnya bisa dikatakan menjadi sentimen negatif terhadap industri Anda? Kami Asosiasi Beton Plat Cetak dan Pertegakan Indonesia ini, AP3I ini, menanggapinya mencari data dulu. Jadi yang dikatakan jalan tol tadi di stop itu untuk yang mana? Jadi ternyata banyak jalan tol yang sudah direncanakan, ya, tapi belum dilaksanakan. Betul. Itu artinya tetap ada jalan tol. Jalan tol untuk perencanaan yang sudah ada. Dan itu semoga bisa memenuhi minimal ya produksi dari anggota kami precast. Di samping itu kita men-challenge atas rumah 3 juta ini ya. Nah, kami sudah support untuk yang di IKN itu precastnya banyak banget, yaitu seperti adanya komponen plat cetak ya.
kita pakai girder, udah pakai di sana. Kemudian saluran UDITS dan banyak sekali yang kita support untuk gedung, yaitu sistem modular. Tapi belum pakai beton. Statusnya gimana Pak saat ini? Kan ini kan masih belum jelas nih. Masih jalan. Oke, masih berlangsung pembangunan. Masih berjalan. Ya? Dan Pak Basuki kan di sana. Betul. Jadi menyelesaikan, dan ini akan ada peresmian beberapa yang sudah jadi. Dan kita akan mengharapkan dengan adanya IKN tadi, bukti-buktinya sudah ada lah. Kita di sana ada KLN ya yang mensupport dari BUMN untuk produk-produk Plikas kita juga. Kemudian ya keterlibatan anggota kita pasti dalam proyek strategis ya. Itu salah satunya itu kami ada Adimik itu yang terbesar menyumbang untuk beton di sana. Untuk percepatan jadi gedung yang sekarang mega Ibu bisa lihat itu salah satunya karena itu. Kemudian ya kalau kapasitas yang Ibu katakan tadi itu ya kita perlu inovasi ya. Yang saya sampaikan tadi ada ultra high performance concrete. Jadi kita akan usulkan karena di sana kalau nggak salah ada rencana juga untuk semacam LRT, MRT. Kita akan support dengan teknologi Plikas tadi. Baik, lalu ada di tahun 2025 ini kita tahu sejumlah tantangan yang berkaitan dengan ekonomi begitu. Salah satunya adalah dari internasional atau dari global yang kita tahu ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan juga di Rusia dengan Ukraina ini sudah sangat berpengaruh terhadap makroekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa pada saat ini dolar Amerika Serikat juga menguat dan akhirnya rupiah lah yang babak belur begitu. Ini kan pasti sangat berpengaruh terhadap semua industri, mungkin salah satunya terhadap bisnis atau industri Anda. Pandangan Anda seperti apa di tahun 2025 dan apakah memang ada strategi-strategi khusus untuk menghadapi tahun 2025 yang nampaknya tidak terlalu optimistis? Ya, kalau kita lihat dari dampaknya pasti ada. Harga semen pasti naik, harga baja pasti naik. Betul. Kemudian bahan bakar ini juga menjadi masalah gitu ya, tentang ketersediaannya. Nah, dampak-dampak tadi pertanyaannya adalah apakah berpengaruh? Jelas berpengaruh banget. Ya, makanya kami membuat suatu tadi produk-produk yang inovasi lah ya, untuk membuat produk yang lain gitu ya, sehingga yang memenuhi pasar terutama dalam negeri. Dan syukur-syukur bisa diimpor, diekspor. Salah satunya kita ada kerjaan di Filipina, ada juga yang dekat tetangga kita di Kalimantan, terus di Timur Timur kita support karena kita tersebar Mbak Dina pabrik-pabriknya. Pasar domestik tetap kita menjadi pasar yang utama, sedangkan pasar yang ekspor tadi kita jajaki ya. Tentunya ini akan persaingan di sana kita akan memerlukan effort sendiri, mempelajari dan sebagainya dari pasar ya. Dan kita yang agak repot itu kalau kita membesarkan volume, ada investasi. Jadi seperti nanti rumah 3 juta ini kita ada formwork itu cukup mahal, jadi kami lagi diskusikan dengan pemerintah, bisa nggak kita dibantu dengan uang muka atau apa untuk beli formworknya dulu, investasi. Tidak semua formwork kita beli, kita punya pengalaman bisa membuat formwork juga, tetapi perlu contoh lah, ya itu salah satunya yang kita akan coba masuk di kondisi yang ada perang tadi ya. Kemudian dalam rangka apa ya, sebenarnya kita juga ingin salah satunya yang mau ngasih duit ke kita itu ya percaya sama kita buktikan dengan produk yang lebih baik, kita support dengan biaya waktu dan mutu. Kemudian ya bahan baku sekali lagi itu menjadi suatu strategi untuk mendapatkan cost reduction dari Plikas kita.